Tangan di dada, tarik napas lega. Aku gak korban, aku pencipta dunia. Dulu suka nyalahin cuaca, atau mantan, atau kata-kata mama. Ternyata hidup bukan sinetron yang nulis naskahnya. Ya aku bos, bukan semesta yang jahat padaku. Mungkin aku lupa kekuatanku. Semua ini aku yang memilih, pahit manis tetap ku sayangi. Aku bukan korban drama dunia, aku sumber, aku realitanya. Hey hey hey, gak ada yang salah. Ho ho ho, semua ini ladang berkah. Visior bantu aku sadar bahwa akulah pusat radar. Dulu bilang Aku gak bisa, sekarang tanya mau pilih yang mana. hidup bukan soal nasib atau hoki. Tapi tentang sadar dan hadir setiap detik. Tak perlu tunggu hidup berubah dulu, karena sumbernya ya aku tuh. Semua ini aku yang memilih, mau sedih atau ikut menari. Kalau tubuh bilang ini berat. Halo, mungkin selamat malam waktunya teman-teman aku semuanya. berat. Makasih ya udah hadir pada malam hari ini. Malam hari ini kita tidak sedang belajar memperbaiki tubuh, tapi sedang belajar mendengarkan tubuh kita. Nah, malam hari ini akan dipandu oleh saya, Endah, dan ada juga Mbak Siska dari Jogja. Dan narasumber kita adalah Dr. David. Supaya kita santai dulu, kita ice breaking ya Mbak Siska ya. Yuk, ice breaking dulu. Ya. Nah, silakan Mbak Siska. Oke, makasih Bu Endah. Saya cuma pertanyaannya cuma simpel sih. Sebelum pertanyaan, yuk kita ambil nafas dulu 3 kali nafas yang dalam. Ambil, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan. Supaya kita present di acara ini. Lupakan dulu semuanya, lupakan dulu masalah anak dan lain-lain. Yuk kita ambil nafas sekali, ambil nafas, tahan, lalu hembuskan. Sekali lagi, ambil nafas, tahan, Recording in progress. hembuskan. Terakhir, ambil nafas, tahan, hembuskan. Nah, gimana rasanya? Sudahkah bersyukur bisa bernafas hari ini? Yes. Pernah ngerasain nggak rasanya susah nafas? Itu saya pernah rasain, rasanya nggak enak banget. Nah, makanya ketika kita bisa bernafas dengan lega, itu sangat patut disyukuri. Nah, teman-teman, saya mau nanya, boleh nanti bisa tulis di kolom chat, apa sih sensasi tubuh yang akhir-akhir ini teman-teman sering rasakan? Boleh tulis di chat biar dokter nih ngerti nih. Ada yang suka pusing. Ada yang tiba-tiba apa ya? Tiba-tiba ada pain di mana ya? Di tangan kayak di kaki. Boleh ditulis di chat. Jadi biar kita ngerti. Ternyata teman-teman tuh sudah menyadari bahwa ada komunikasi dari tubuh. Duh, Apa berdebar yang dada. udah dablek parah sampai muncul borok, muncul pain, muncul penyakit-penyakit yang nggak sembuh-sembuh. Nah, silakan. Udah ada satu nih berdebar dada. Apalagi kok lihat cowok ganteng ya, Yen. Berdebar nggak? Bisa jadi. Ayo yang lain ada nggak komunikasi tubuh yang sama ini kita pikir tuh cuma begitu, cuma cekut-cekut. Ternyata itu sebuah komunikasi. Bu Enda tenggorokan gatal serik. Oke. Saya batuk sejak Agustus hilang nimbul. Nafas bunyi ngik-ngik. Wah, seru. Wah, Pak Yos mual.
Kenapa nih Pak mual Pak? Yang pasti nggak hamil kan ya, cowok soalnya. Lanjut, ayo. Siapa lagi biar dokter tahu nih. Ternyata kita sudah menyadari ada komunikasi dari tubuh. Wah, nggak bisa tidur pulas, Kak Karima. Kebangun, bangun. Kok saya mata kiri sering sakit? Loh, horny. Waduh, mau dapat duit ini Bu Endah. Jantung berdebar sama kayak Kak Yeni nih. Nggak bisa tidur, setiap bangun pagi badan panas. Wah, masih banyak makan karbo nggak, Kak Sansan? Saya semenjak ngurangin karbo, badan bangun pagi tuh enak banget. Udah? Oke dok, itu komunikasi dari tubuh dari beberapa teman. Ada yang lain lagi? Oke, sip-sip. Oke, Ada silakan Bu lagi yang Endah, saya udah punya kembalikan. sakit? Terus ditulis ya di chat ya, kolom chat. Sementara nunggu, silakan saya kasih ke Bu Endah. Terima kasih teman-teman atas jawabannya. Oke, makasih ya teman-teman sudah berinteraksi. Karena waktunya sudah menunjukkan pukul 2 jam 8 lebih 4. Sekarang waktunya untuk Dr. David mulai memberikan dengan tema pikiran. Sebelumnya saya akan memperkenalkan Dr. David adalah Dr. Avandi Jaya Wartono. Beliau adalah BCR Founder, Certificate Facilitator Access Consciousness, serta Brilliant Energetic Sage Being. Oke dok, kita mulai dengan sebuah pertanyaan dulu ya. Dokter, tolong jelaskan hubungan antara pikiran dan tubuh dan bagaimana setiap pikiran menciptakan sensasi. Silakan Ya. dokter. Jadi mulainya di mana ya biar ketemu di titik tengah? Oh gini, kita ini kan terdiri dari 3 elemen dasar. Badan, pikiran, dan jiwa. Ya, manusia itu diberi anugerah untuk mampu menciptakan apapun. Diberi free will untuk boleh memilih apapun. Ya, dan Tuhan nggak akan ikut campur. Apapun yang kamu pilih, pasti Tuhan akan kasih berkat. Bless you. Nah, ketika kita udah mulai paham tentang ini, kita jadi sering bertanya-tanya. Jadi kaitan badan sama pikiran itu siapa pimpin siapa? Iya kan? Kenapa para nabi-nabi bisa badannya cakep-cakep dan sehat? Kenapa ada orang yang belajar kesadaran badannya bagus-bagus dan sehat? Dan kenapa ada orang yang tidak belajar kesadaran dan badannya banyak penyakitnya dan punya banyak limitasinya? Sering yang kita lupa adalah kita selalu abaikan signal dari tubuh dan kemudian ditumpang tindih, ditimpa, dilawan, dirusak dengan pola pikir. Sehingga ketika badanmu bilang nggak cocok, nggak enak, nggak nyaman, kamu nggak mau dengar. Dan ini udah terjadi bertahun-tahun edukasi dari kecil. Kamu rewel dikasih kue, karbo. Kamu nangis dikasih makan, hampir seringnya karbo. Sehingga setiap kali badanmu punya penyakit atau apapun, kamu tidak akan menyadari gejala kecilnya dan disimpan, sampai penyakit besar seriusnya keluar. Nah, badan ini sebetulnya tidak bisa ngapa-ngapain kalau tidak diperintah. Ya, kapan kamu merintahnya? Kamu kasih perintah dengan kamu berpikir doang itu sudah perintah. Aduh, kayaknya aku gak bisa nih. Aduh, hari ini kok susah bener. Badanku sakit-sakitan. Aku ini autoimun. Setiap kali kamu memperkenalkan diri sama orang, aku punya autoimun. Apa yang terjadi? Bless you. Ya.
Semua ucapan pikiranmu akan diberkati dan akan terjadi di badanmu sendiri. Sehingga kamu akan punya penyakit yang tidak selesai-selesai. Nah, sekarang kita sering membanding-bandingkan nih kompetisi. Kok ada grup-grup yang makannya nggak sehat tapi tetap sehat? Ya, kok ada orang-orang yang masih makan roti, masih makan mie, masih makan junk food, masih makan bala-bala, tapi kok badannya masih bisa sehat? Ya, bisa. Ada satu penelitian di binatang, belum ada penelitian di manusia, di mana ada 10 kelinci dikasih makanan yang tinggi gula. Kelinci kan makannya sayur, ya. Dikasih makanan yang tinggi gula agar mereka semua kena penyakit kolesterol tinggi. Tapi ada satu kelinci yang diperlakukan berbeda dengan makanan yang sama. Apa perlakuannya? Dielus-elus, disayang, dipuji, dibikin happy, dan dikasih makanan yang sama. 9 kelinci menciptakan penyakit, dan satu kelinci sehat-sehat saja. Ya, jadi kuncinya ada di pola pikir. Makanya judul hari ini adalah merawat tubuh dengan pikiran yang sadar. Kamu ini mimpin badanmu lewat, aduh sakit, aduh gak bisa, aduh aku berpenyakit, aku autoimun, aku sakit, aku depresi, aku cemas. Atau kamu pimpin tubuh dengan aku bisa, besok aku pasti sembuh. Yang mana? Ya, karena pola berpikirmu ini akan menciptakan segalanya. Dan kamu sudah dilatih setiap kali emosional, bad mood, nangis, marah, sedih. Aku nggak tahu kamu di keluarga mana, tapi 90% didikan keluarga Indonesia setiap kali bad mood makan. Jadi artinya kamu pilih hasil seperti si 9 kelinci yang tadi. Dipimpin dengan otak jelek dan diisi sumber energi, apapun itu sumber energinya akan bermanifestasi jadi jelek. Paham ya? Makanya kalau kita belajar spiritual, kalau kita belajar agama, kadang-kadang kita akan nemu satu ayat, jangan makan kalau lagi marah, jangan minum kalau lagi bad mood, jangan masukin apapun ke mulut berupa makanan kalau mentalmu lagi jelek. Ambil puasa. Paham ya? Nah, kan sekarang nggak semua orang mampu puasa nih. Ada yang sudah punya sakit mah, ada yang sudah kronis, ada yang sudah gagal ginjal, ada yang sudah psoriasis, ada yang sudah anxiety, ada yang sudah depresi, ada yang sudah gemuk. Mau mulai dari mana nih ngatur makan? Ya, saran saya adalah lepas dulu nasi dan kemudian mulai latihan mental. Semua kalimat negatif jangan dipakai. Semua gaya bahasa korban jangan dipakai. Semua gaya invalidasi diri jangan dipakai. Kayak apa contoh invalidasi diri? Aku nggak bisa, aku nggak tahu, aku nggak mampu. Gaya bahasa korban. Aku tuh sulit keuangan gara-gara ekonomi Indonesia lagi jelek. Aku ini nggak punya uangnya. Uangnya lagi nggak ada gara-gara ekonomi lagi seret. Ini gara-gara Pak, siapa itu? Presiden, ekonomi kita lagi jelek. Nah, selalu blaming ke orang lain. Padahal kalau dicek satu harinya, usaha ndak, molor terus, main HP, nonton TikTok, nonton YouTube, sangat tidak produktif, terus pengen uang datang. Enggak mungkin lah. Ya, itu gaya bahasa mental korban. Gara-gara dia aku susah. Gara-gara dia aku sakit. Gara-gara makanan itu aku sakit. Padahal kamu pilih makan sendiri, kamu ngunyah sendiri, kamu telan sendiri. Kan aneh ya kalau kamu nyalain makanannya. Gara-gara nasi goreng aku sakit. Lah, yang bayar situ. Yang masukin kresek situ. Yang taruh di piring situ. Yang ambil sendok masuk mulut situ juga. Yang suruh telan situ juga. Itu namanya gaya bahasa korban.
selalu jadi sebab akibat yang lain, ya. Jadi jangan invalidasi diri, jangan gaya bahasa korban, dan jangan pakai gaya bahasa pikiran negatif. Pikiran negatif itu apa? Selalu menggunakan kata tidak yang paling gampang. Kata tidak, kata harus, kata wajib. Aku tuh harus makan siang. Kalau enggak makan siang, aku sakit. Berarti program telat makan sakit adalah hasil pola pikirmu sendiri. Saya makan siang jam 4, saya makan pagi jam 11. Ayo. Kadang-kadang saya skip makan, saya cuma makan pagi dan makan malam. Karena kalau jam 4, kagok ke jam 7. Jadi akhirnya saya milih, sudahlah enggak usah makan, kagok nanti jam 7. Jadi saya makan 2 kali. Enggak sakit perut tuh. Kenapa kamu bisa sakit perut? Karena kamu sudah mulai pakai gaya bahasa negatif. Makan harus jam 1. Kata harus menyembunyikan hukuman. Jadi begitu telat jam 2, kamu sakit. Ya. Bentuk pola negativity lagi adalah bentuk pola selalu pakai kalimat nggak bisa. Aku tuh nggak bisa puasa. Belajar belum, dicoba juga belum, sudah ngomong nggak bisa. Aku tuh nggak bisa sembuh, autoimun tuh nggak bisa sembuh. Kalau saya ya, lu aja, aku mah sembuh. Aku 2 autoimun, aku sembuh total dua-duanya. Aku bisa makan telur lagi, aku bisa makan susu lagi. Dan sepanjang progres saya belajar, saya selalu bertanya, jadi gimana caranya aku bisa terbebas dari alergi? Saya selalu bertanya, aku nggak pernah bikin kesimpulan, aku nggak bisa makan telur, aku nggak bisa makan susu, nggak pernah. Aku selalu bertanya, gimana caranya? Sampai akhirnya di tahun ini saya temukan bahwa ketika kita makan dengan pola makan low inflamasi, rendah karbohidrat, cuma lepas tepung dan lepas nasi, ternyata semua alergi drop hingga 80%. Dan saya buktikan saya makan telur berkilo-kilo tidak tumbuh sedikit pun jerawat dan ketombe dan psoriasisnya. Total gone. Bersih, nggak pernah muncul sama sekali. Otak dokter menganalisa, ini benar nggak ya dari karbohidrat? Jadi saya coba makan karbohidrat, jajan roti. Waktu itu kebetulan dibeliin roti tiramisu cheesecake sama croissant. Ya, tak makan, pengen tahu. Ya, habis makan roti, besoknya makan telur 2, ketombe keluar. Baru saya ngeh, oh, yang bikin saya sembuh itu adalah pola makan. Makanya ketika kita bertanya dan bertanya dan bertanya, kamu akan nemu jalan keluar. Apakah kamu selama ini sudah bertanya atau selama ini kamu selalu berkesimpulan? Ini yang sering saya dapetin di grup, ya. Saya nulis sudah 10 tahun dengan tulisan yang sama. Pin post di grup sembuh autoimun, grup sembuh psoriasis, grup sembuh vitiligo, grup sembuh penyakit kanker sudah ditulis dari 10 tahun yang lalu. Dan selalu diulang baca itu dan baca itu dan baca itu. Di grup WhatsApp, aturan pola makan penyakit autoimun sudah diposting setiap minggu. Tapi masih ada yang nanya, jadi pantangan makanan saya apa? Coba pikir. Betapa malesnya hidupmu. Betapa cara berpikirmu sangat negatif sekali. Baca enggak mau, belajar enggak mau. Dan langsung berkesimpulan, diet itu sulit. Padahal sudah saya kasih petunjuk dan sudah saya kasih penjelasan komplit lengkap. Kalau kamu nggak makan karbohidrat dan kamu tidak minum elektrolit, maka kamu akan diserang rasa lapar dan craving yang berulang-ulang. Kalau kamu tidak makan karbohidrat dan kamu tidak ganti dengan fat yang sehat, maka kamu akan lemes karena sumber energimu tidak ada. Tapi untuk baca scroll ke atas doang aja malesnya luar biasa. Makanya Tuhan itu akan selalu memberkati. Kamu males, maka kamu sudah pilih penyakit, kamu sudah pilih musibah, kamu sudah pilih bencana untuk hidupmu sendiri. Pertanyaannya cuma satu, puas nggak dengan hidupmu?
Sudah kapok belum disiksa limitasi dan penyakit? Kalau mau berubah, ayo berhenti malesnya. Belajar baca, belajar dengar instruksi, dan belajar tanya. Kenapa? Saya bukan dewa. Saya tidak mungkin ngomong pakai bahasa Indonesia yang dipahami sejuta umat. Jadi saya nggak tahu kamu di sana otaknya nyampe atau nggak nyampe. Kalau kamu nggak ngerti, kamu tinggal tanya. Kalau kamu ngerti, kamu tinggal laksanakan. Dan kamu lapor kalau seandainya ada, kok aku craving ya, kok aku pusing ya, atau kok aku mules ya, kok aku gimana ya. Tinggal nanya. Sesimpel itu dan semudah itu. Tapi hampir selalu di teman-teman yang punya penyakit autoimun tidak mau melakukan itu karena mentalnya sudah cemen. Mentalnya sudah masuk ke pola depresi dan pola anxiety. Sehingga untuk nanya takut, untuk baca sulit, kemampuan dia fokus, kemampuan dia mencerna kalimat sudah susah. Jadi akhirnya terjebak di lingkaran setan. Nanya enggak mau, melakukan nggak berani, mulai takut. Jadi akhirnya pilih nonton, diem. Dan Tuhan akan bilang, bless you, terberkatilah kamu. Duduk manis aja di situ dan terus sakit. Iya kan? Karena apapun yang kamu pikir dan apapun yang kamu pilih, kamu akan dapat support dari Allah. Semesta akan dukung kamu. Kamu berdoa, Tuhan, saya pengen sembuh, sembuhkan dari penyakit ini. Kamu dipertemukan dengan saya. Ketemu protokolnya gratis, tinggal jalani, tinggal makan, tinggal ngatur, tinggal beli suplemen. Tapi alasannya masih sejuta. Mahal lah, ya ampun, kamu makan sehari-hari juga kamu bisa. Nggak ada alasan mahal. Kamu juga udah beli tahu, sudah beli tempe, juga beli ayam, juga beli macam-macam. Tinggal ngatur, nggak usah makan nasi, sudah beres. Ya, makanya kenapa saya sering bilang, di kasus-kasus penyakit berat, mental itu nomor satu diperbaiki dulu. Kenapa? Begitu mentalnya dirubah, cara berpikirnya dirubah, nanti badan kasih signal kamu tahu. Selama ini kamu sudah nyadar kok. Setiap kali kamu langgar makanan, contohnya kamu punya vitiligo, atau kamu punya psoriasis, atau kamu punya lupus, atau kamu punya idiopatik purpura yang biru-biru, gangguan trombosit. Setiap kali kamu langgar penyakit, dalam waktu 1 kali 24 jam, badanmu pasti ngilu. Kulitmu pasti kasih gejala. Kalau kamu psoriasis, pasti gatel. Kalau kamu vitiligo, pasti gatel. Kalau kamu gangguan trombosit, pasti lemes rasanya. Kalau kamu lupus, pasti painful rasanya. Akan muncul gejala itu. Tapi signal ini didengar apa enggak? Seringkali diabaikan. Terus selalu mengeluh. Aku nih sakit gak sembuh-sembuh. Nah iya, badan sudah kasih gambaran jelas. Kamu sakit-sakit, kamu terus makan terus, kamu terus langgar terus. Gimana caranya sembuh? Makanya saya berkali-kali minta, yuk delete stresmu. Ayo beresin pola pikirmu. Ayo belajar denger badanmu sendiri. Nanti lihat ya, begitu kamu mulai belajar nggak makan karbohidrat, terus kamu coba langgar, pasti kamu sadar badanmu ngasih signal nggak enak. Pusing lah, badannya ngilu lah, nggak enak, sakit. Pasti kamu sadar. Dari awal saya selalu bilang, karbohidrat adalah racun kesehatan. Ya, karbohidrat adalah racun kesehatan. Boleh dimakan terus kalau pengen tambah parah, atau boleh dihentikan kalau pengen sembuh. Cara makan karbohidrat yang masih sehat adalah dengan memilih yang glycemic load-nya kurang dari 10. Jadi artinya jenis manisnya harus tahu, tinggi gulanya harus tahu, dan harus tahu berapa takarannya. Secara umum, buah, umbi, biji, kacang tidak lebih dari 1 cup per hari total.
Bukan jambu 1 cup, semangka 1 cup, mangga 1 cup, telo 1 cup, kacang 1 cup. Modar ya. Dengar ya, saya sudah ngomong jelas pakai modar ya. Jadi kamu harus paham betul, dengerin signal badanmu. Begitu badanmu kasih signal, kembung lah, bloating lah, nggak enak BAB lah, BAB keras lah, BAB nempel lah, BAB melilit lah, mulut bau anyir lah, lidah putih lah, tonsilnya sering bengkak lah. Itu gejala bahwa badanmu bilang, no, makananmu salah. Dan itu nggak sulit. Pasti kamu notice. Cuman karena nggak pernah mau diperhatikan, nggak pernah mau didengar, akhirnya badan akan kasih informasi dengan cara yang keras. Pain, borok, gatel. Ya, makanya berapa dari kalian yang sudah menutup diri, tak mau dengar, nggak mau tahu, nggak mau lihat, nggak mau rasa, sampai badannya kesakitan, gatel kemana-mana, borok di mana-mana, luka di mana-mana. Makanya saya bilang berkali-kali, yuk kita mulai lewat pikiran dulu. Ada banyak cara untuk menenangkan pola pikir. Ya, paling cepat, paling efektif ikut kelas. Belajar body communication resonance. Cepat, dalam 1 hari kamu bisa mudeng orang ngomong apa. Tapi kalau kamu kendala biaya, enggak apa-apa, ada cara lain. Kamu bisa zikir, kamu bisa grounding, jalan sambil meditasi zikir. Kamu bisa duduk diam, hening, mendengarkan dirimu sendiri, belajar mendengarkan Tuhan di dalam. Ada banyak cara lain. Ya, kalau kamu nanti suatu saat dapat berkat untuk bisa ambil kelas, belajar, karena akan sangat berguna sekali. Makanya ketika kita sudah didera pain, borok, nggak sembuh-sembuh, autoimun, atau cancer, saya selalu ngajak benerin kepala dulu. Pola pikir dirubah dulu. Ya, pola pikir nggak bisa, nggak tahu, nggak mampu, bingung. Ini adalah pola pikir yang mempertahankan penyakit di dalam badan. Nanti lihat, gayamu pasti muter di tempat. Diresepin A, B, C, D, tidak diambil. Nanti milih beli sendiri. Habis gitu saya bingung. Loh, ini pasien kok sudah 3 tahun tidak sembuh. Tak tanya, tak lihat obatnya mana. Akhirnya nunjukin obatnya mana. Obat yang A, beli di online shop, palsu. Tidak ada BPOM-nya, tidak terdaftar, isinya tidak jelas. Obat yang B, beli di online shop, tidak ada BPOM-nya, tidak terdaftar, isinya tidak jelas. Jadi kamu sengaja pilih cara biar kamu tidak pernah sembuh. Padahal kalau kamu ngobrol, kita bisa carikan solusi yang terbaik buat kamu. Mana duluan yang paling urgent, yang paling penting. Ya, makanya kalau ngobrol itu ayo berani untuk berbicara. Nggak ada orang ngomong salah, nggak ada orang ngomong ujuk-ujuk dimarahi. Lah kamu dimarahi karena kamu nanya, dok saya obatnya apa? Ya Allah, sudah beribu-ribu kali, sejuta kali saya bilang autoimun, sembuhnya pakai pola. Rubah pola hidup, rubah pola makan. Tidak ada obatnya. Nanti baru 2 jam kemudian ada aja yang nongol, terus tanya lagi, jadi dok obatnya apa? Kalau orang yang pertama tadi di atas tanya yang kedua kali kayak gitu, siapa yang nggak bludrik? Siapa yang nggak kesel ditanya kayak begitu? Habis itu besoknya ada lagi yang nggak baca grup, terus nanya yang sama lagi. Gimana aku nggak nyemprot coba? Jadi akhirnya aku bilang, baca itu yang di atas, scroll ke atas, jangan pemalas jadi orang. Ya kan? Iya betul, Makanya, Dok. Aku iya juga kan? gitu ya. Waktu mulai sebelum no karbo dan no sugar, aku tuh bawaannya males. Aku pikir ada yang salah, udah beres ini itu sampai Iya, lelah sendiri. Akhirnya dokter ngomong, "Sudah no karbo, no sugar." Ternyata bener loh. iya. Memang
awalnya susah banget, tapi Memang, benar ya. karena ketika kita banyak makan karbo, otak tuh sering ngeheng, foggy, brain fog kalau istilah kedokteran. Jadi kalau diajak ngomong, itu kecenderungannya cuma dengar awal dan buntut tengahnya ngarang. Iya, Jadi betul. nanti miskom lah, salah paham lah, berantem sama temen lah. Nanti baca instruksi cuma diikuti depannya, mau ujung belakang lah, tengahnya hilang lah, gitu. Dok, bisa nggak kita dikasih praktek kecil untuk yang hadir sekarang, supaya kita lebih mudah untuk mendengarkan tubuh kita itu bagaimana? Boleh. Cara yang paling gampang adalah dengerin napasmu sendiri, ya. Kan kalian semua pasti beragama. Tidak mungkin kan orang Indonesia tidak beragama, ya. Pasti kalian punya salah satu yang kamu boleh pilih. Mau Muslim kayak, mau Katolik kayak, mau Hindu kayak, mau Kejawen kayak, mau Sunda Wiwitan kayak, apapun itu. Pasti kalian punya yang namanya hening dalam berbagai versinya. Di Buddhism namanya meditasi. Di Islam namanya zikir. Ya, zikir. Di Hindu namanya meditasi. Di Katolik namanya doa Yesus. Di Kejawen namanya hening, ya. Semuanya pasti punya. Cara paling gampang adalah dengerin nafasmu sendiri, ya. Tarik napas, buang napas. Ketika kamu mulai belajar menyadari di dalam, nanti signal bodimu akan terasa lebih jelas. Kamu tahu ketika makanmu salah. Kamu akan nyadar ketika badanmu kasih signal. Dan ini nggak bisa dilakuin sekali, ya. Lakukan rutin setiap hari. Minimal 15 menit doang. Cuman duduk, hening, nggak main HP, stop dengerin ke dalam. Ada signal apa badanmu? Jangan-jangan ototmu spasem, kamu nggak tahu. Jangan-jangan fasiamu nempel atau kaku-kaku, kamu nggak tahu. Taunya cuman krak, 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 lega gitu. Kamu nggak ngerti kalau badanmu itu kaku segala macamnya karena gerakmu nggak cukup, minummu jelek, elektrolitmu nggak masuk, kamu garam nggak makan bagus, kebanyakan makan gula. Jadi si otot-ototnya itu saling nempel satu sama lain. Sensasinya kemeng, kaku, linu, pengen pijet. Nah, artinya makanmu nggak bener. Jadi ketika kamu mulai duduk, diem, dengerin napasmu, lihat ke dalam, kamu akan nyadar apakah badanmu ini sehat apa enggak sehat. Mungkin dengkulmu sudah jerit-jerit, mungkin pinggangmu sudah jerit-jerit, mungkin tulang belakangmu sudah jerit-jerit, atau mungkin perutmu sudah jerit-jerit. Nggak tahu. Begitu kamu duduk, dengerin badanmu, signal ini akan terdengar. Iya, sis. Dok, itu butuh latihan berapa lama ya, Dok? Nggak Karena kan kedengeran. itu butuh latihan berapa lama ya, Dok? Soalnya kan kita sudah terbiasa untuk nggak dengerin tubuh kan. Apa dengan Ya, bernafas saja kira-kira kita 1 bisa dengar? bulan kamu pasti bisa. Ya, untuk orang logik mungkin kira-kira bakal 2 bulan. Atau kamu belajar dengerin pakai green noise. Jadi kamu cari green noise di Spotify, kamu pasang green noise, terus kamu dengerin nafasmu sendiri ketika kamu dengerin green noise. Itu akan sangat membantu kamu untuk relax hening. Di posisi relax dan hening ini, pikiranmu juga akan bisa lepasin semua negativity dan traumanya sedikit-sedikit. Ya, makanya pada posisi relax dan hening ini, saya tidak menganjurkan di posisi baring, posisi tidur, posisi lonjor. No, pasti ngorok jadinya. Kamu sudah sering ngorok dan nggak perlu dilatih lagi. Yang perlu dilatih adalah hening, dengerin ke dalam. Jadi duduk, nyandar masih oke, tapi kepala nggak nyender, kamu pertahankan kepalamu diem, dan kemudian dengerin napasmu sendiri. Tarik napas, buang napas. Sadari bagaimana caramu bernapas. Kamu bernapasnya maksa, ngoyo, pakai dada, pakai diafragma, atau pakai perut. Ya, ketika kamu mulai hening, mulai rileks, mungkin kamu akan sadar nanti sebulan kemudian, nafasmu akan bergeser dari dada ke nafas diafragma. Perut sama dada yang ngembang.
Begitu kamu masuk total relax, kamu akan nyadar yang gerak adalah perut. Nah, di sini loh mulai kamu akan ngerasain perubahan. Ya, kira-kira 1 bulan kalau kamu latihan 15 menit setiap hari. Dan nggak sulit kok. Kamu bisa duduk di WC sambil boleh. Kamu boleh duduk di kebun setelah makan siang 15 menit, boleh. Kamu boleh duduk depan TV, tapi nggak usah dengerin TV-nya, biarin keluarga denger TV, tapi kamu diem. Kayak seakan-akan kamu lagi duduk diem hening, boleh. Karena yang hening itu di dalam, bukan di luar. Jadi walaupun sekitarmu lagi full activity dan segala macamnya, nggak apa-apa, nggak ngaruh kok. Ya, tipikal orang-orang yang logik banget, yang otaknya mikir, duh ngapain sih aku diem? Ini saya mau ngapain sih disuruh dokter David diem ini ngapain ini? Nah, tipikal orang-orang yang otaknya logik, pakai green noise sumbat di kuping, biar otaknya dengerin green noise dan kamu bisa dengerin badanmu sendiri. Itu gunanya distraksi, ya. Ketika kamu mulai dengerin badanmu sendiri, nanti ke depannya kamu akan gampang dengerin instruksi, kamu akan gampang lihat peluang. Di kerjaan kamu punya performa juga akan lebih baik, dan di kesehatan kamu juga punya performa juga akan lebih baik. Kamu akan lebih sadar kalau makananmu salah atau pola makanmu nggak bagus. Ya, nggak sulit kan? Nggak sulit, tidak ada biaya, tidak alasan lagi kamu nggak punya uang, ya. Bullshit semua alasan itu. Nggak ada alasan seperti itu, ya. Mau sembuh bisa dengan berbagai macam cara, ya. Salah satu jawaban yang bikin jengkel itu adalah, kalau nggak makan nasi, saya makan apa? Lah, emang selama ini kamu makan apa? Emang selama ini makananmu nasi tok? Ya nggak heran kan kalau kamu jadi sakit. Emang selama ini makananmu yang lain nggak pernah dihitung tuh makanan apa aja? Masih ada banyak banget makanan yang lain. Ya, anak kecil yang masih aktif masih perlu karbo. Jadi boleh makan nasi merah, tapi roti-roti, kue-kue begitu betul-betul ditaker. Ya, sampai umur 21 makan karbo tinggi masih rada nggak apa-apa. Tapi kalau udah bisa dari kecil, no sugar, no tepung, dan no sugar dan no tepung, masa depannya jauh lebih sehat. Dia bisa sampai 60 tahun nggak punya penyakit apapun karena masa kecilnya nggak dirusak lewat gula. Ya, jadi kalau kamu sayang sama anak, kamu mau ciptakan masa depan anakmu berbeda, yuk atur anakmu jangan makan tepung, jadi nggak ada nasi, biskuit, makan karbohidrat. Nanti perhatiin, yang berubah pertama kali adalah enak tidur dan bangun paginya seger. Ya, jadi kalau bangun pagimu lemes dan segala macam, coba cek makanan kemarin. Pasti ada makanan jelek yang kamu makan. Margarin paginya lemes, tepung paginya lemes, healthy fat paginya seger, bad fat paginya lemes. Ya, bad fat itu gorengan sawit, gorengan pakai canola, margarin yang biasa di roti-roti murah itu bikin paginya lemes. Makanya begitu kamu buang nasi, buang roti, kamu nggak termakan margarin, kamu nggak termakan tepung, nanti perhatiin kamu bangun paginya produktif. Oke? Oke. Pertanyaan selanjutnya ya, Dok. Ya. Dok, maaf mau tanya, kan ini hari kedua saya nggak makan karbo. Biasanya saya BAB tiap hari, tapi hari ini saya tidak BAB. Apakah masih normal? Masih normal, nggak apa-apa ya. Setiap kali kita berubah pola, badan kita akan menciptakan sebuah signal sebuah perubahan. Ketika kamu belajar dari pola negatif, berubah ke pola positif, badanmu akan ngasih signal perubahan. Kita bilang namanya healing crisis atau detox mental. Bisa muncul diare, bisa muncul migrain, bisa muncul kencing-kencing, bisa muncul keringat bau, bisa muncul banyak lendir, atau kayak flu-like syndrome, bisa. Ya, jadi ketika kamu berubah pola, badanmu pasti akan ngasih signal. Yang lucu, berubah pola dari kebaikan ke keburukan, tidak ada signal negatif yang muncul. Tapi berubah pola dari negatif ke positif, dari pola jelek ke pola yang bermanfaat, maka semua kejelekanmu, penyakit-penyakitmu akan seakan-akan muncul. Tambah pilek, tambah diare, BAB-nya mampet dan segala macamnya.
Itu normal, itu namanya healing crisis kalau kita bilang, ya. Makanya ketika kamu berhenti makan karbohidrat, saya suka ngecek piringnya. Makanya saya minta foto pola makannya. Pernah kejadian, begitu dia dilarang makan karbohidrat, maka volume nasi yang hilang tidak digantikan. Jadi dia makan cuman 2 sendok sayur ditambah 1 potong ayam yang dipotong 18. Oke? Segini dan segini. Terus habis itu dia bilang, lapar, pusing, menderita, enggak sudah WAB. Ya aku bilang syukur. Terus mau jawab apa lagi coba? Sudah berkali-kali aku bilang, makan sayur harus penuh, porsi piring harus penuh. Jadi piring itu bagi 4, 3 porsi nasi, 1 porsi protein. Harus banyak volumenya. Karena apa? Kalau enggak cukup seratnya, enggak cukup yang digiling, terus kamu mau BL-nya apa? Terus perutmu mau responnya apa? Karena kan begitu perutnya isi, dia ngasih signal kenyang ke otak. Begitu kamu makannya milih sedikit banget, signal kenyangnya enggak ada, perutmu lapar, kukuruyuk terus. Elektrolit nggak punya pula, nggak dibeli pula. Akhirnya kamu perih perutnya. Iya kan? Makanya ketika kamu dengerin instruksinya dan kamu jalanin sesuai polanya, diet tidak makan karbohidrat itu gampang banget. Nafsu makanmu tinggi, lapor, ada obat untuk penahan nafsu makan. Paling cuma 2 hari kamu pakai. 2 hari atau 3 hari. Biasanya saya kasih 10, simpen. Karena apa? Kadang-kadang kamu cheating. Setelah cheating, pasti craving pengen makan. Nafsu makannya langsung lompat tinggi sekali. Di saat itu kamu makan penahan nafsu makan. Kamu langsung stop karbo 1 hari penuh, besok sudah normal lagi. Ya. Makanya kalau ada apa-apa, ngalamin simptom, ngalamin gejala, atau proses yang nggak nyaman, itu ngobrol, tanya. Lah nggak dicokot kok. Kamu dicokot kalau kamu bandel. Dibilangi jangan makan karbo, karbo itu beracun buat kesehatan. Nanyanya, dok, jadi karbonya boleh diganti pakai karbo apa? Gimana ndak aku nyokot jadinya? Ya kan? Kan konyol jadinya. Sudah bilang nggak boleh makan karbo, terus minta resep pengganti tepung. Ya elah. Dan sudah bilang nasi sama olahan tepung nggak boleh dimakan. Terus minta pengganti tepung apa yang boleh dimakan? Kan hayang nyokot ya jadinya ya. Bukan saya pemarah loh. Tapi kamu keterlaluan nanyanya. Kalau kamu nanyanya pakai otak dikit, ya saya juga biasa-biasa aja. Dengan senang hati saya ajarin, dengan senang hati saya kasih tahu. Tapi kalau kamu nanyanya kayak begitu, ya orang lagi happy-happy, kena pertanyaan kayak gitu, senewen loh. Dok, kalau roti olahan dari gluten gimana? Tuh kan? Kan nggak boleh Gimana nggak olahan. pengen nyokot coba? Udah tahu nggak boleh makan nasi. Baru 1 detik yang lalu dibilang jangan makan tepung. Sekarang nanya kalau roti dari gluten free gimana? Aduh, masukin ke kandung stres nanti kamu ya. Iya deh, baca pertanyaan aja. Dok, kalau Ngerti gula kan? pasir Itu loh penyebabnya karbo. Ketika kamu makan karbo, dijelasin panjang lebar, nggak masuk di kepala. Otakmu blocking gara-gara brain fog. Kebanyakan gula. Makanya nanti rekamannya, kalau kamu udah 2 minggu nggak makan karbo, dengerin lagi. Pasti kamu ngekek-ngekek dengan pertanyaan konyol-konyol itu. Kok bisa ya nanyanya kayak begitu? Ya itu juga yang saya alami. Kok bisa ya pertanyaannya begitu? Baru dijelasin 1 menit yang lalu. Malah pertanyaannya, jadi boleh nggak makan roti gluten free? Lah, roti itu apa bukan olahan tepung ya? Iya kan? Makanya ayo berhenti makan karbo. Karena penyakit itu datang dari karbo. Kecantikan itu jelek dari karbo. Gara-gara karbohidrat kamu pigmen, mukamu tutul-tutul. Ya, gara-gara karbo kamu jerawatan, kulitmu sensitif. Gara-gara karbo, hormonmu bermasalah, haidmu sakit. Ya, kamu muncul yang namanya miom, yang namanya FAM. Pencernaanmu penuh sama jamur sama bakteri jelek, gara-gara karbo juga. Begitu banyak jamur, banyak bakteri jelek, kamu akan ngalamin yang namanya dysbiosis.
Ini loh cikal bakalnya autoimun. Benerin jamur, kalau kamu makan karbo, itu susahnya setengah mati. Karena jamur dikasih makan gula sedikit doang, dia survive kayak kanker. Makanya berhenti makan karbo itu akan mempersingkat proses terapi. Kamu langsung cepat perubahannya dalam 3 bulan sembuh. Ayo nurut makanya. Ya, makan karbo itu banyak penyakitnya. Jadi jangan cari pengganti. Masa kamu mau makan racun tikus, suruh berhenti makan racun tikus, terus tanya, dok kalau dikemil boleh enggak? Ayo, gimana? Gemes jadinya jawabnya. Sudah tahu tuh racun. Kalau dicicil boleh enggak? Gimana tuh? Kan lucu jadi. Ya kan? Jadi kalau kamu sudah mulai berhenti makan karbohidrat, pola makan ini terbagi menjadi 3 pola, 4 pola. Pola yang pertama untuk anak tumbuh kembang sama orang olahraga yang lagi mau bulking. Mau diototnya digedein biar bisepsnya kayak sebak bapak ya. Pak Pocien sini, Pak Pocien sini, Pak Pocien sini, Bapak lapis 4 sini. Nah, itu pola makannya, jatah karbohidratnya boleh sampai 150 gram net karbohidrat per day. Net ya, bukan mentah, net ya. Dan glycemic load-nya boleh sampai 15. Kalau memang kamu olahragawan lagi fase bulking ya. Kalau kamu sehat, tujuannya anti-aging. Pengen nggak punya kerut, pengen pigmennya bagus, bersih dari pigmen-pigmen, pengen jerawatnya reda. Pola makannya ngambil yang 100 gram. Net karbohidrat per day, glycemic load kurang dari 10. Ya. Jadi kalau kamu nggak makan nasi, nggak makan olahan tepung, kamu makan tempe bacem masih bisa, tempe goreng tepung masih bisa, ikan goreng tepung masih bisa, makan apa lagi? Sayur goreng tepung masih boleh, ya. Tapi tepung goreng sayur tidak. Jelas ya. Tepung goreng sayur tidak. Itu bala-bala orang Indonesia. Saya nggak mau. Jelek. Ya. Yang boleh adalah sayur goreng tepung, ya. Sayurnya yang padat, yang banyak, dilem pakai tepung biar dia bisa nempel. Jadi benar-benar padat sayur, kayak bakwannya orang Cina. Padat banget sayurnya. Itu masih boleh, karena kamu punya jatah 100 gram. Nah, untuk yang punya sakit nih, jatahnya tambah sedikit. Diabetes sama autoimun, ya. Semua penyakit autoimun, penyakit degeneratif sampai diabetes itu 50 sampai 30 net karbohidrat per day. Kecil itu. Makanya kalau kamu nggak makan nasi, kamu nggak makan tepung, kamu nggak makan gula, itu masih bisa makan bacem lah, masih bisa makan goreng tepung sedikit lah, itu masih boleh, masih aman. Lain perkara kalau penyakitmu adalah tumor dan kanker, ya. Kalau kamu kenanya tumor sama kanker, kamu tidak bisa makan tepung lebih dari 10 gram net karbohidrat per day. Ya, 10 gram itu kecil banget. Jadi dengan makan sayur-sayuran aja 10 gram itu sudah nyaris habis. Paham ya? Itu sebabnya kalau kamu kanker, kamu nggak bisa makan buah, kamu nggak bisa makan biji, kamu nggak bisa makan umbi, kamu nggak bisa makan kacang. Karena karbohidratnya tertinggian untuk batas 10 gram net karbohidrat per day. Ya, makanya saya bilang dari awal ada grup. Masuk grup sesuai kebutuhannya masing-masing. Jangan orang sehat masuk grup kanker. Karena di sono panduannya 10 gram per day. Habis itu nanya sama saya, dok saya boleh makan tepung? Ya pasti jawabannya tidak lah, wong ada di grup cancer. Ngerti kan? Terus kamu ngeluh, kenapa ya dietnya sulit? Ya iyalah kamu ada di grup cancer. Ya pasti grupnya sulit. Coba kamu ada di grup anti-aging, ya leluasa, tepung masih bisa, wong jatahmu 100 gram per day. Makanya masuk grup sesuai prosesnya masing-masing. Kamu autoimun, ikut dulu grup autoimun. Lihat, 3 bulan lagi kamu sembuh total, badanmu bersih total, sembuh semuanya, pindah ke grup anti-aging. Cara makanmu berbeda, jatah makanmu berbeda, batasan makanmu berbeda. Ya,
Jadi ketika kita rubah pola makannya, kamu bisa dengar instruksi, kamu bisa patuhin pola makannya. Saya jamin badanmu jadi sehat. Semua dimulai dari pola pikir. Ketika pola pikirmu jelek, makan sehat pun belum tentu menyehatkan badanmu. Ketika pola pikirmu penuh dengan luka, penuh dengan duka, penuh dengan mangkel, penuh dengan dendam, penuh dengan amarah, kamu makan healthy food pun akan jadi penyakit. Ini uniknya free will yang kita miliki. Yang kita kenal dalam ilmu kedokteran sebagai epigenetik atau perubahan genetik melalui perubahan lingkungan dan pola berpikir. Ketika kamu pola pikirnya negatif, banyak anger, banyak luka, banyak emosi negatif, seluruh jalur gen penyakit terbuka dan aktif. Jadi apapun yang kamu makan, sehat, tidak sehat, pasti jatuhnya ke penyakit. Karena dipimpin dari pola pikir. Ya, makanya kita bilang, ayo rawat badanmu dengan pikiran yang sadar. Karena pikiran yang penuh amarah itu bukan pikiran yang sadar. Pikiran yang penuh dengan luka itu bukan pikiran yang sadar. Pikiran yang penuh dengan limitasi itu bukan pikiran yang sadar. Itu pikiran unconsciousness. Secara alamiah, kamu membentuk penyakit banyak di situ. Oke? Oke. Ya, ya. Dok, berarti kan kalau tadi tentang karbo ya, sedangkan Ya. kalau untuk gula sendiri kan kita biasanya sebagai pengganti micin kan antara gula pasir dan garam ya, biar Boleh, enak. nggak apa-apa. Makanya Masih nggak ketika kamu sehat atau ketika kamu autoimun, kan jatahmu masih punya 50 gram net karbohidrat kalau autoimun. Kalau sehat kan 100 gram net karbohidrat. Ketika kamu lepas tepung, lepas nasi, lepas gula, aku bilang, bumbu, cara masak, itu nggak ngaruh. Mau kamu bacem, mau kamu bumbuin apapun, boleh dimakan. Karena kamu udah nyiapin porsi. Jelas ya? Kalau kamu ngotot pengen makan 3 sendok nasi, habis jatahmu. Nanti tempe mesti yang tawar-tawar, nanti masak nggak boleh pakai tepung, nanti micin nggak bisa pakai gula. Repot spacemu. Ya dok. Ngerti kan? Makanya lepas aja nasinya. Toh nggak ada guna kok. Ngapain sih makan nasi? Nasi itu nggak ada gizinya. Cuman karbohidrat doang. Isinya cuman gula sama serat. Tidak bermanfaat apapun buat badanmu selain bikin penyakit. Makanya saya bilang karbohidrat itu racun. Kenapa? Badanmu cuma satu. Rata-rata kamu kasih makan 10.000. Iya, Jelas ya? oke. Dok, masih ada pertanyaan lagi nih. Iya dari Dok, Yeni. Itu sudah oh iya, angkatan. Sien, silakan. Dok, malam mau tanya dok, kalau Ya. secara kedokteran, terasi itu sebenarnya aman nggak sih untuk dikonsumsi? Kalau untuk terasi Apa? di pasaran, Terasi? Oh, boleh aja. nggak memicu yang lain-lain dok, kayak gatel, gitu-gitu. Ya kalau kamu banyak makan gula, banyak makan karbo, apapun yang kamu makan, resiko gatalnya tinggi. Resiko Oh, alerginya tinggi. Bukan karena makanannya, tapi karena perut merusak duluan. Ya, oh, ingat nggak tadi aku cerita tentang disbiosis? Pencernaanmu ya. jamuran. Nah, akibat dari jamuran itu, ususnya ini banyak lubang-lubang kecil. Namanya Oh, lubang mikroskopis atau leaky gut. Leaky gut itu akan membuat makanan yang belum selesai dicerna masuk ke dalam badan. Oke? Nah, makanan yang belum selesai dicerna itu sama badan selalu dianggap benda asing. Jadi akhirnya badan akan mengeluarkan mekanisme pertahanan diri berupa alergi. Jelas ya? Makanya jelas. ketika kamu makan karbohidrat, segala makanan yang kamu makan dan tidak dicerna dengan sempurna akan menjadi awal autoimun dan alergi. Tapi begitu kamu berhenti makan karbo, ususmu bisa nyembuhin diri sendiri. Semua yang kamu makan tidak jadi alergi. Makanya ada beberapa orang yang nggak alergi sama terasi, ada yang alergi sama terasi.
Ada yang nggak tahan sama petis, ada yang alergi sama petis, ada yang nggak tahan, ada yang biasa-biasa sama petis. Ada yang bisa Hmm. makan telur, ada yang alergi sama telur. Terus kalau barley itu sebenarnya bisa bantu ke tubuh nggak sih barley? Karbo buat apa? Mau bantu apa? Oh, untuk serat nggak nggak bantu juga ya? Boleh, tapi kan makannya cuma sedikit. Iya, 3 sendok kan udah Iya, kenyang. iya, paling 1 sendok sampai 2 sendok itu udah GL-nya udah capai 8. Hmm, oke. Ngerti ya? Jadi Ngerti kalau dok. kamu ada di batas orang sehat, kamu masih punya jatah sebetulnya untuk makan sedikit-sedikit. Ya, Hmm, untuk bantu sumber seratmu. Jadi kayak misalnya kamu pengen makan umbi kek, atau kamu pengen makan kentang kek, boleh. hmm, Tapi nggak boleh jadi makanan rutin. hmm. Paham ya? Karena karbohidrat pada dasarnya tidak sehat. Jadi kalau sewaktu-waktu ada yang bikin kentang, terus kamu mau icip seicip dua icip, nggak masalah. Hmm, Paham ya? oke. Tapi Paham. begitu kentang jadi makanan pokok, dimakan setiap hari, jadi masalah. Oke, Ngerti ya? Setiap ngerti. hari ada karbohidratnya, jadi masalah. Dok, kalau orang nggak makan beras, nanti petani siapa yang menikmati berasnya, dok? Petani nggak cuma piara beras, Hah? Kalau petani petani yang nggak cuma piara pajak beras. sawah? Lagian yang sadar kesehatan rata-rata cuma 30%. Petani masih Oh banyak gitu. mulut yang akan beli. Oh Biarin gitu. aja. Biarin Tidak aja. semua orang mau sehat. Ya, ya, ya. Orang yang mempertahankan luka batinnya tidak akan pernah milih sehat. Perhatiin, Betul sih. orang yang memilih mempertahankan luka batinnya, yang nggak mau benerin mentalnya, akan selalu milih penyakitnya masing-masing. Tuh, tanya Pak Yos. Sudah dilatih CFP, sudah dilatih mental management, ya, sudah baca petunjuk dengan jelas. Yang gagal ginjal dilarang diet keto. Dia diam-diam diet keto sampai masuk rumah sakit. Oke. Dan Oke. instruksinya jelas. Oke, oke. Ngerti ya? Thank you, dok. Makanya mental management itu dilatih. Oke. Kalau mentalmu masih negatif, mentalmu masih apa ya, menghancurkan diri sendiri, kamu pasti nemu berbagai macam cara untuk menyiksa dirimu sendiri. Dan cara yang paling indah adalah dirusak lewat gula. Soalnya enak. Kayak lagu Madu dan Racun kan? Enak soalnya. Dan badan itu ciptaan Tuhan. Hebat. Nggak kayak robot, dijegal langsung jebol. Ya, badan itu ciptaan Tuhan. Dirusak 40 tahun, baru muncul hipertensi. Dirusak 40 tahun, baru muncul diabetes mellitus. Dirusak 40 tahun, baru muncul kanker. Coba pikir, betapa hebatnya sistem pertahanan badan kita. Dan betapa hebatnya pikiran ini nemu cara untuk ngerusak. Ya, jadi kalau kita mau bersyukur sama Tuhan, kamu ngaku beragama, kamu ngaku sholat dan sembahyang, kamu ngaku ke gereja atau ke wihara atau segala macamnya, ayo lakukan doamu lewat badanmu sendiri. Berdoa dengan badan yang sehat, kasih makan yang sehat, kasih kehidupan yang sehat buat badanmu sendiri. Karena badan ini tempat Tuhan hidup. Ya, bait Allah yang hidup itu badanmu kan. Makanya ayo rawat badanmu ini dengan doa. Doanya berupa pilih makanan yang bagus, atur pola pikiranmu yang bagus, atur kehidupanmu yang sehat. Ya, kalau kamu udah punya gagal ginjal, mau lepas karbo boleh. Tapi caranya berbeda sekali dengan orang-orang normal. Karena kamu udah kehilangan satu organ yang menyeimbangkan sistem kimiamu. Jadi caranya nggak boleh drastis, betul-betul mesti pelan-pelan dan nggak boleh seperti orang pada umumnya. Lebih sulit karena kamu nggak punya parameter pembalance untuk ginjalnya. Jadi mau nggak mau, kamu boleh makan dengan glycemic load yang kurang dari 15 seperti orang-orang yang olahragawan. Jadi kamu makan nasi merah 4 sendok masih boleh. Makan ubi 1 cup sehari total, jadi total karbohidrat
kompleks 1 cup sehari masih boleh, nggak apa-apa. Tapi kamu nggak boleh cut mendadak, nggak boleh ujuk-ujuk langsung stop semuanya, nggak bisa, ya. Dan mesti rajin cek, kesulitannya dari situ. Karena organ ginjalnya nggak ada, artinya kita mesti cek kamu kondisi garamnya kayak gimana. Elektrolit nggak bisa minum sembarangan kalau sudah punya gagal ginjal. Jadi betul-betul semuanya diperhitungkan dengan matang dan dikontrol oleh dokter. Tidak semudah orang normal yang masih sistemnya lengkap. Karena sistem kimia kita dijaga sama paru dan dijaga sama ginjal. Kamu tinggal paru, ya. Jadi kalau mau dirusak parunya sekalian, yuk ngerokok yang banyak, ya. Pilih vape yang matinya paling cepat. Kira-kira 5 tahun kamu vape, nanti paru-parumu rusak permanen. Aduh, nikmat. Oke? Dok, satu pertanyaan lagi ya. Ya, Dok, untuk anak kecil yang masih aktif, karbo masih diperlukankah? masih lah. Sampai umur 21 nggak boleh stop total karbohidrat. Jadi sampai umur 21, sementara dia ada program tumbuh kembang, karbohidrat masih boleh. Tapi pilihkan pola makan yang glycemic load-nya kurang dari 15. Ya. Jadi makan gula tetap tidak bisa. Makan mie 1 porsi penuh tetap tidak bisa. Kita tetap mesti hitung jumlah karbohidratnya itu tidak melebihi glycemic load 15. Selama bisa patuhin itu, badannya tidak rusak untuk masa depan. Sistemnya akan tetap bagus, badannya akan tetap bagus, tumbuh kembangnya tidak terganggu, masa depannya dia akan sulit untuk punya sakit jantung, kolesterol, diabetes, degeneratif, cancer, dia akan sangat sulit. Nah, anak kecil sebaiknya dilatih dengan kalimat positif. Jadi mentalnya sudah dibentuk dari kecil. Belajar untuk tidak ngasih aturan ke anak kecil itu, jangan lompat, jangan lari, jangan nakal. Itu kalimat negatif, nggak cocok. Ya, masih mute. Oh iya, buat teman-teman yang tadi nanya, udah dijawab dokter ya. Kalau aku ulangi nanti aku dicokot. Aku nggak Eh, nyotokan loh ya. Kamu yang cari gara-gara. Aku nggak nyotokan loh. Kalau kamu nanya yang baru tak ucap, ya tak cokot lah. Gimana? soalnya pertanyaannya mengulang tadi, kayaknya nanti boleh mendengarkan recordingnya ada Iya, kan ya dok? Nanti ada. didengarkan Nanti lagi. dengerin rekamannya. Supaya, Rasanya saya udah jelasin cukup jelas, cukup panjang. Dan kalau kurang nanti ada 2 rekaman video dari klinik tentang sembuh autoimun dan yang tadi sore kayaknya saya juga cerita juga tentang pola-pola diet ya. Oke, KFC boleh enggak? Kalau menurut saya tergantung kamu ada di posisi mana. Kalau kamu ada di autoimun, mungkin sehari 1 masih boleh. Ya, 1 ayam KFC pakai kulit tepung maksudku ya. Kan dia enggak telanjang kan, enggak daging doang kan. Terus kulitnya juga nggak telanjang kan, ada tepungnya kan, yang bikin enak-enak itu kan bumbu si KFC-nya itu kan. Karena ini udah tepung, dan pasti kamu makan pakai perkedel atau pakai kentang, ya, berarti jatah karbomu hari itu habis, ya. Jadi bukan nggak boleh makan, boleh. Tapi nanti selanjutnya, kamu makannya cuma tinggal sayur sama protein. Jangan ada pengen umbi lah, jangan pengen kacang lah, jangan pengen mangga lah, wah nggak bisa ya. Karena jatahmu kalau sehat 100 gram net karbohidrat per day. Jadi kalau kamu masih pengen makan yang lain, caranya adalah jangan makan KFC pakai kentang, ataupun pakai sundae, ataupun pakai es krim cone. Buang jauh-jauh itu, dilihat gambarnya saja, ya. Itu aman kalau dilihat gambarnya saja, ya. Kalau kamu bisa penuhin, kamu makan ayamnya doang, mungkin nanti malam kamu masih ada makan tempe goreng tepung masih bisa, masih cukup jatahnya. oke.
Ya. Dok, satu lagi masih Jadi boleh, dia Dok? tidak makan karbo itu enggak gimana-gimana. Jangan berpikir sulit sebelum mencoba dan belajar. Kamu punya jatah 100 gram net karbohidrat per day. Itu besar loh ya. Itu besar loh. Ya. Net karbohidrat per day. Bukan 100 gram karbohidrat. Kalau 100 gram kacang hijau 100 gram. Kalau net karbohidrat dari bahan itu masih dicek lagi. Misalnya kayak kacang hijau, karbohidratnya dia sekitar 30%. Berarti untuk 100 gram net karbohidrat kacang hijau itu 300 gram. Mau muntah loh makan 300 gram tuh. Banyak loh itu. Jelas ya. Makanya jangan khawatir. Kalau kamu sehat, jatah makanmu luas. Nanti tinggal hitung berapa porsinya lewat glycemic load-nya enggak boleh lebih dari 10. Nah, untuk teman-teman yang autoimun, kamu enggak bisa makan sembarangan. Ya, sudah terlanjur rusak, sudah terlanjur sakit. Jadi, pantangan makanan sesuai hasil IgG itu dipatuhi. Ingat, pikiranmu menentukan segalanya. Kalau kamu bad mood, kalau kamu marah, kalau kamu sedih, kalau kamu nyimpen luka batin, kalau kamu nyimpen dendam, beresin dulu. Nanti kalau kamu lagi happy, baru makan. Jangan makan dalam posisi mental jelek. Ya, karena dengan makan di posisi itu, badanmu malah akan buka jalur-jalur penyakit. Walaupun pola makannya udah sehat. Ya, makanya kalau kamu punya lingkungan teman-teman yang bicarainnya negatif terus, bikin kesel terus, ya minggir aja. Jangan kumpul sama yang bikin penyakit. Cari yang lucu-lucu gitu loh. Kayak Sansan tuh lucu. Jadi kalau ketemu tuh bisa hahaha hihi, bahas tidak penting hahaha hihi, ya enak, badanmu sehat. Ya, oke. Oke, Dok, udah jam 9 lebih nih. Ini bagi teman-teman yang belum dijawab pertanyaannya sama Dr. David, bisa bertanya langsung di grup WA ya. Linknya Ya, ada di grup chat. klik join, nanti akan di-approve. Setiap minggu saya pasti posting ulang tata cara pola makan dan info untuk sembuhnya. Ya, di grup autoimun ataupun di grup anti aging. Ya, kalau kamu udah join satu, kamu bisa pilih grup-grup yang lain nanti. Nah, kalau kamu sehat, ikutin grup anti aging and kecantikan. Kalau kamu punya penyakit autoimun, ikut di grup autoimun. Kalau kamu punya penyakitnya ringan-ringan kayak hipertensi, di grup anti aging saja. Karena dengan stop karbo, hipertensi itu sembuh secara alamiah. Ya, ingat ya, pola pikirmu menentukan segalanya. Jadi kalau kamu lihat di teman-teman grup, ada yang saya suruh happy-happy, suruh nonton standing komedi dan lucu-lucuan, itu juga salah satu bentuk terapi. Ya, makin sering kamu tertawa, makin kamu bahagia, badanmu lebih cenderung akan healing. Makin kamu mendem luka batin, makin kamu ngedumel, marah, mangkel, badanmu akan cenderung menghancurkan diri sendiri. Jadi kalau mau makan, saran saya, nonton yang lucu-lucu dulu. Jangan nonton horor, jangan nonton yang dikaget-kagetin itu yang bikin ruas itu. Jangan nonton suster ngestot yang keluar dari bawah meja makan. Nah, jangan. Rusak nanti pola pikirnya jelek semua nanti. Ya. Wah, luar biasa. Ketawa-ketawa, hahaha, makan, badanmu sehat. Oke, Dok, luar biasa banget malam ini. Kita dapat pelajaran bahwa pola pikir dan pola makan ternyata membentuk kesehatan tubuh fisik kita ya, Dok. Ya. Dan Teman-teman, untuk belajar pola pikir ini, ada kelasnya namanya Body Communication Resonance. Ya. Jadi kita belajar tentang pola pikir sekaligus latihan delete yang sudah masuk. Jadi energi negatif yang sudah masuk, luka batin yang sudah masuk, sekaligus kita healing. Makanya pada saat kamu belajar BCR dan ikut penyembuhan sekalian, itu prosesnya jauh lebih cepat. Satu, kamu konsisten dengan programmu sendiri. Dua, kamu tidak menciptakan problem-problem baru dan limitasi baru. Tiga, cara berpikirmu jadi lebih positif, lebih bagus cara berpikirnya.
sehingga badanmu akan mulai self healing secara alamiah. Oke, makasih ya dok atas malam hari ini. Dan teman-teman saya mau ngasih informasi dulu. Untuk belajar BCR ada kelas head yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 November di Jogja ya dok. Ya, Jogja. Kemudian teman-teman yang sudah ikut head belum ikut body, besok ada kelas body 3 hari, hari Jumat sampai dengan Minggu. Bagi teman-teman yang ingin regis di kelas dibuka ya dok ya, bisa menghubungi hostnya masing-masing atau dengan saya. Dan 2 minggu yang akan datang ada kelas BCR Nusantara. Itu 3 hari juga ya dok? Betul, 3 hari. 24 sampai 26 Oktober. Nah, itu syaratnya harus ikut kelas head dan body. Enggak, head doang. Oh, head aja. Oke. Head doang, Hanya ya. head aja, jadi bisa ikut kelas BCR Nusantara. Bisa sedikit dijelaskan dok, BCR Nusantaranya ini dok? Sebentar aja ya dok. Gini, akan lebih baik kalau jelasinnya orang kedua bagian yang ngeditnya ya. Karena nanti Oke. kalau apapun yang saya omong, ya kan dokter yang punya kelas, pasti kelasnya kelas bagus-bagus, ini gini segala macamnya ya. Jadi yuk kita dengerin Siska yang baca materinya dan ngedit, karena saya kalau ngetik itu otak sama tangan kalah cepet. Jadi yang namanya salah ketik sama hilang huruf itu normal. Kadang-kadang hilang kalimat malah, cuma depan nama belakangnya, harus tengah-tengah bingung. Terus ini tengah-tengahnya hilang. Jadi kayaknya ada 2 materi yang Siska nanya, dok ini mau ngomong apa sih kok cuma depan sama belakang? Oh iya tengahnya lupa hilang, tengahnya ditambahin belakangan. Oke, jadi nanti di kelas recordingnya ya, di recordingnya dijelaskan. Ya. Oke. Terus Ya, bagi teman-teman yang sudah ikut, ya. Dan tambahan untuk teman-teman yang sudah ikut kelas TTTE, putus-putus nggak? Enggak. Oke, untuk teman-teman yang sudah ikut kelas TTTE bisa ada kelas BH, Business Hour. Di situ dokter akan mengajari kita lebih aktif untuk berkomunikasi dengan entitas, dan ada kelas lanjutan dari TTTE Beginning yaitu TTTE Intermediate. Itu di akhir bulan November 2025. Oke, demikian informasi boleh hari Siska jelasin tentang BCR Nusantara sedikit? Iya, silahkan Mbak Siska. Halo teman-teman, ini saya langsung ditembak nih sama dokter nih di luar skrip ini. Iya, saya yang edit BCR Nusantara. Jadi selama ngedit tuh juga saya terwow-wow dengan tulisan dokter ya, karena ternyata Nusantara atau falsafah-falsafah yang ada di Nusantara itu sangat wow banget, keren banget, dan juga apa ya, ada benefitnya buat di kehidupan kita sendiri sekarang saat ini. Jadi falsafah-falsafah di Nusantara itu sebenarnya sudah sangat dalam. Cuma kadang tidak tereksplor terkomunikasikan dengan baik, dan kita malah selalu melihatnya keluar. Nah, BCR Nusantara itu menghadirkan nilai-nilai Nusantara yang bisa kita pelajari lagi, kita dalami lagi. Dan akhirnya itu juga membuka potensi kita, menyadari bahwa kita tuh punya segala potensi yang Tuhan sudah kasih ke kita. Dan kita nggak usah ngelihat ke luar negeri. Ternyata di Indonesia dengan segala falsafahnya itu tuh sudah sangat memfasilitasi kita untuk menjadi sejatinya kita. Kenapa orang zaman dulu itu sakti-sakti ya, kalau aku bilang, simbah-simbah kita, nenek moyang kita tuh bisa yang namanya mempunyai kesaktian yang luar biasa ya, sebenarnya dari situ. Dan ini dokter berusaha menggali lagi, ayo kita gali. Dan itu tuh sebenarnya ada di dalam diri kita, sudah ada in the blood ya dok ya? In the blood, in your genetic sebetulnya. It's in the blood, dan kita tinggal mau menyadari, kita memilih, dan kita membuka diri untuk siap nggak kita untuk menjadi itu gitu. Jadi isinya tuh tentang kehidupan dari segala aspek, kecil-kecil yang kadang kita nggak sadar bahwa itu ternyata melimit kita. Pokoknya keren banget dok. Nah, ada cerita-cerita miring, katanya
jiplak dari akses lah. Coba Siska, apakah materinya sama dengan materi foundation? No. Setelah Totally saya different, baca kan? berkali-kali, it's different. Dan Ya, benar, it's karena different. foundation punya areanya masing-masing dan ini punya areanya masing-masing. Jadi kalau memungkinkan kamu belajar keduanya lengkap, ya. Tapi belajar salah satu pun masih oke. Saya sangat menganjurkan belajar yang kita punya dulu di Indonesia. Karena apa? Kita tidak kalah. Budaya kita ini adalah asal mula peradaban dunia. Jadi ngapain kamu belajar yang sudah di ujung-ujung, yang sudah cucut-cucut buyut? Lebih baik kamu kembali ke pelajaran kita yang paling dasar dulu. Dan Nusantara ini punya semuanya. Dan harus digarisbawahi bahwa kita pun justru akar kebudayaan dunia itu juga Yes. ada di kita kan ya, Dok? Yes. Salah satu kitab Tibet yang tertua menjelaskan bahwa asal mula seluruh kitab di Tibet itu adalah datang dari Sumatera atau Jawa. Ya, dan pendeta mereka itu adalah salah satu orang Jawa yang dikirim ke sana untuk belajar. Entah di sana datang ke Jawa untuk belajar atau di Jawa dikirim ke sana belajar, aku udah lupa. Makanya ketika kita di sini bengong, nggak ngerti apa-apa, kehilangan tentang masa lalu kita, kehilangan tentang sejarah kita di masa lalu, aku pikir sayang. Kita ini pernah besar sekali, kita ini pernah hebat sekali, tapi tidak ada yang tahu hebatnya kayak apa. Tidak ada yang tahu kisah aslinya kayak apa. Ya, makanya yuk kita belajar mengenal kembali kebudayaan kita yang hebat, nilai-nilai filosofi yang hebat, yang mungkin selama ini tidak tersampaikan dan kita tidak pernah lakukan. Malah kita belajarnya distorsi, harus rendah diri, harus begini-begitu, segala macamnya, yang akhirnya jadi banyak problem dalam hidupmu. Oke. Coba lihat, leluhur kita nih ya, di tahun 45, sisa-sisa orang kuno yang ada, bisa menciptakan Pancasila yang sebegitu hebatnya. Orang zaman sekarang belum tentu bisa ciptain yang segitu hebatnya. Luar negeri mulai mencontek Pancasila dan menerjemahkan dalam bahasanya masing-masing dan menciptakan sistem kenegaraannya masing-masing. Salah satunya adalah New Zealand. Lihat New Zealand, begitu kerennya sekarang. Sementara kita yang punya Pancasila, begitu melompong dan begitu kosongnya kita sekarang. Oke, Dok. Dok, kalau kelas BCR Nusantara bisa ikut via Zoom atau harus hadir? Karena ini kelas pertama, saya belum tahu bagaimana respon dari peserta. Saya mintanya hadir dulu. Oke, Dok. Dokter, Ya. makasih banyak. Sama-sama. Terima kasih sudah kelas hari mendengarkan. ini. Nanti dengerin lagi recordingnya, dengerin berkali-kali agar yang disampaikan bisa dipahami dengan baik dan tercipta sebuah perubahan buat hidupmu. Oke? Oke, makasih banyak Dokter. Mbak Siska, Sama-sama. makasih. Terima kasih Bu Enda, Terima kasih makasih yang udah semua. datang, Pak Umar, Irina, Fani, Terima kasih, Duta, Dok. Pak Yos, Ayo, terima Sansan, kasih. Dewi Rosemary, sampai jumpa. Kak Bye Popi, semua. Thank you, Pralina, Dok. Aditya, Rosalin, Dr. Rosalin, Fatin, Yuli, Terima kasih banyak, Dok. Nuryanti, Puji, Ari, sampai jumpa. Dah. Dadah. Dah. Setiap hari penuh warna, bersama kita jalani dengan ceria. Di komunitas kesadaran kita, semua hadir saling berbagi cinta. Langkah ringan, hati bersinar, kita temukan cara untuk mekar. Hidup ceria bersama kita, kesadaran jadi cahaya. Hidup ceria, kita yang terbaik. Bersama-sama, langkah semakin asik. Hidup ceria, penuh tawa dan cinta. Kesadaran dan bahagia untuk kita semua.
berbagai topik kita pelajari, dari stres, cinta hingga diri sendiri. Bersama coach dan teman sejati, hidup ceria kita terus berlari. Langkah ringan, hati bersinar, kita temukan cara untuk berkarya.